Sudah, Bu. Oke. Nah, karena teman-teman akan menjadi bagian dari pemerintah, ya, tentunya dengan mata kuliah ini nanti pada saat berkecimpung di dunia pemerintahan menerapkan yang namanya pemerintah yang baik dan bersih. Nah, pemerintah yang baik dan bersih apa? Apakah pemerintah yang membuang sampah pada tempatnya, gitu ya? Pemerintah yang go green, gitu? Bukan bagian dari itu, tetapi bukan itu intinya. Jadi pemerintah yang baik dan bersih Nah, pemerintah yang baik dan bersih itu adalah pemerintah yang dalam proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya keputusan itu sendiri dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Jadi bukan langsung kepada pelaksanaan kebijakan, tetapi dimulai dari proses pengambilan kebijakan itu sendiri. Termasuk bagaimana proses itu diambil, kenapa keputusan, bagaimana suatu kebijakan itu diambil, apa saja yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan itu, lalu bagaimana pelaksanaannya, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan keputusan itu. Ini yang dimaksud dengan konsepsi pemerintahan yang bersih dan baik. Nah, good governance itu sendiri adalah istilah yang mengandung makna tata pemerintahan yang baik. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, ataupun administrasi negara yang baik. Jadi tidak hanya tata pelaksanaannya, tetapi di dalam administrasinya juga harus baik, karena ini kaitannya dengan akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban. Nah, good governance itu juga bicara mengenai 3 prinsip dasar yang menjadi landasan awal suatu pemerintahan itu dikatakan baik secara umum. Kenapa dikatakan 3 prinsip dasar sebagai landasan awal? Karena sebenarnya di luar 3 prinsip ini pun ada prinsip-prinsip lain yang harus diterapkan. Tetapi 3 prinsip ini, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, itu merupakan landasan awal ya bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik secara umum. Landasan awal. Jadi nggak bisa bergerak menuju arah pemerintahan yang baik kalau kita tidak bergerak dengan 3 prinsip ini sebagai landasan awal kita. Nah, good governance juga diartikan merupakan suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Jadi tidak melulu antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga pemerintah dan dunia swasta. Kenapa? Karena memang pemerintah itu adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh peraturan untuk mengatur masyarakat dan dunia usaha. Contohnya, Kementerian Kominfo itu adalah otoritas untuk mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, termasuk di dalamnya mengatur mengenai perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Ya. Kementerian Keuangan itu adalah otoritas yang diberikan mandat untuk mengatur wajib pajak, contohnya. Lalu Kepolisian Republik Indonesia itu adalah otoritas yang diberikan mandat ataupun kewenangan untuk menjaga keamanan suatu negara. Jadi bagaimana dalam penerapannya ini bersih dan baik itu yang menjadi concern, karena yang diatur atau yang akan mendapatkan dampak langsung dan tidak langsung dari good governance ini adalah masyarakat itu sendiri dan atau dunia usaha swasta. Ini yang disebut dengan konsep good governance. Nah, tadi di awal saya singgung bahwa ada 3 prinsip yang menjadi landasan awal. Ada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 3 prinsip itu menjadi landasan awal kita untuk menuju tata pemerintahan yang baik. Nah, partisipasi. Prinsip partisipasi ini penting. Kenapa? Karena toh yang diatur oleh pemerintah ini kan rakyat, ya, warga negara. Oleh karena itu dalam proses pengambilan keputusan baik sampai dengan
pelaksanaan dan pertanggungjawabannya itu senantiasa seharusnya itu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Nah, pemerintahan yang baik kalau ditinjau dari sudut partisipasi itu bisa diukur dengan pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersifat sukarela. Jadi masyarakat sudah memiliki keinginan, bukan keengganan untuk berpartisipasi ya, tetapi secara sukarela dia memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Artinya masyarakat itu sudah memiliki sense of ownership atas negara ini. Merasa bahwa Kementerian Keuangan itu adalah unit yang saya kasih mandat sebagai rakyat untuk mengelola keuangan negara. Oleh karena itu saya secara sukarela mau mengawasi nih kinerja dari Kementerian Keuangan. Itu contohnya. Yang kedua itu ada keterlibatan secara emosional. Ini tadi kaitannya juga dengan kesukarelaan dan tanpa paksaan ya. Jadi ada rasa emosional. Kalau kita sebagai masyarakat merasa bahwa berita-berita korupsi di media massa itu sudah menjadi berita biasa gitu. Berarti ini suatu cerminan bahwa tata kelola pemerintahan di negara kita belum baik. Karena kita tidak terlibat secara emosional. Ya. Tapi kalau masyarakatnya sudah merasa sedih ya, merasa geram, gemes melihat berita-berita, oh berarti masih ada harapan untuk tata kelola pemerintahan yang baik di negara Republik Indonesia ini. Nah, untungnya netizen-netizen kita mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan kalau saya baca-baca komen-komen netizen sih, mudah-mudahan itu positif semua, artinya kritik dan saran, bukan nyinyir belaka. Lalu syarat utama warga negara dalam berpartisipasi adalah adanya manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Jangan dijadikan bahwa partisipasi masyarakat ini hanya sebagai pemenuhan unsur formalitas saja, bukan. Tetapi lebih dari itu ada goal yang ingin dicapai. Tidak semua aspirasi masyarakat itu diterima mentah-mentah oleh pemerintah, jelas. Ya, kita punya berapa juta nih warga negara. Bayangkan kalau kita di dalam satu kelas aja kalau kita ada 15 orang bisa jadi ada 7 pendapat begitu. Lalu bagaimana memasukkan 7 pendapat ini ke dalam satu keputusan, itu sesuatu yang impossible, ya kan? Tidak mungkin. Tetapi hendaknya semua aspirasi yang diberikan oleh masyarakat itu melalui partisipasinya dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan yang tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi harus ada timbang-timbang lah pemerintah ya, tidak semuanya ditelan mentah-mentah. Nah, artinya masyarakat tadi ada yang memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya, tidak hanya sebagai unsur pemenuhan formalitas di dalam prinsip partisipasi ini. Yang kedua, good governance itu bicara mengenai penegakan hukum, ya. Kemarin saya membaca sekilas brief ya laporan yang disampaikan oleh teman-teman dari Indonesia Corruption Watch bahwa di tahun 2020 ini Indonesia turun peringkat di dalam indeks persepsi integritas yang dilakukan di skala internasional. Nah, salah satu yang menjadi indikator yang menyebabkan Indonesia turun peringkat adalah penegakan hukum yang dinilai tidak serius. Nah, salah satunya lagi kalau kita baca dalam informasi yang disampaikan itu ditengarai karena adanya revisi Undang-Undang KPK. Ya, ini masih pro dan kontra, tetapi hasil indeks persepsi integritas terhadap Indonesia yaitu hasilnya yang dibuat oleh skala internasional. Nah, kenapa ini penting? Penting sekali. Tata kelola pemerintahan yang baik itu memang harus bercirikan penegakan hukum yang adil, ya, yang menempatkan setiap orang sama di hadapan hukum, yang memberikan keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Bayangkan kalau nggak usah dibayangkan sih, karena memang dibaca dan dialami pun mungkin kita sebagian dari kita mengalami mungkin ya
sebagian dari kita pernah mengalami penegakan hukum yang tidak adil, atau kita membaca berita ataupun kasus di mana kasat mata saja sudah terlihat bahwa penegakan hukum itu tidak adil. Nah, ini merupakan ciri atau tanda tata pemerintahan yang belum bersih dan belum baik. Yang ketiga adalah transparansi. Nah, transparansi filosofisnya kan kalau pemerintah itu adalah wakil rakyat ya. Artinya wakil rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat, di mana legislatif ini partnernya adalah eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat. Kan begitu ya. Artinya apa yang diselenggarakan oleh pemerintah ini, pemerintah hanyalah tools untuk melaksanakan apa keinginan rakyat. Nah, berangkat dari filosofi itu, seharusnya apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu harus transparan. Karena penerima manfaat yang sesungguhnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Transparansi itu harus ada di setiap tahapan, harus ada di setiap proses, ya, termasuk dia aktivitasnya, pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, sampai dengan tahapan evaluasi atau pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan transparansi, saya mau share sebentar ya. Jadi kalau transparansi, kalau kita bicara mengenai transparansi, undang-undang sudah menjamin hak setiap warga negara atas informasi publik. Informasi publik itu adalah informasi yang dapat diketahui oleh publik dan tidak mengandung unsur kerahasiaan. Oke, saya buka contohnya. Dan setiap instansi pemerintah harus mengedepankan informasi publik ini sendiri. Oke, saya coba share screen ya. Kalau sudah kelihatan, kasih kode ya. Kelihatan nggak saya buka website apa? Nah, Kemenkeu. Nah, kalau kita bicara mengenai transparansi, ini harus dikedepankan oleh setiap lembaga pemerintahan. Kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita adalah Kementerian Keuangan. Bagaimana Kementerian Keuangan mengimplementasikan transparansi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di sektor keuangan negara. Contohnya dengan mempublikasikan segala sesuatu yang bersifat informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi di Kementerian Keuangan, baik itu di level kementerian maupun di level eselon 1 ya, pajak, bea cukai, LNSW, BKF, DJKN, DJPPR, BPPK, dan lain sebagainya, itu harus memiliki yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Untuk apa ini? Untuk memastikan bahwa semua kegiatan, pertanggungjawaban, dokumen, data, dan informasi yang dikategorikan publik itu di-announce, diumumkan secara luas kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah. Ini contohnya melalui penyediaan fitur informasi publik pada website Kementerian Keuangan. Di sini kita bisa lihat apa aja, semua kita bisa lihat nih. Kalkulasi APBN. Nih, e-announcement LHKPN, nanti kita kepoin nih ya. Ini saya paling senang nih, nanti di sesi kedua saya akan menjelaskan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini adalah satu-satunya tindakan stalking yang berfaedah menurut saya. Faedahnya banyak banget. Jadi tahu hartanya penyelenggara negara berapa, dan proses mengetahuinya itu legal dan berfaedah gitu. Ini satu-satunya stalking yang berfaedah menurut saya ya. Nanti kita stalking ini beberapa pejabat negara di sesi kedua. Nah, realisasi APBN kan uang rakyat tuh, ya. Bagaimana uang rakyat, katakanlah APBN kita 10 tahun ini. 10 ini dihabiskan sama pemerintah kemana sih gitu? Apa jangan-jangan 9 dari 10 ini masuk ke kantong oknum? Itu yang kita ingin kawal. Sebagai publik, sebagai penerima manfaat sesungguhnya dari penyelenggara negara, itu yang ingin kita kawal. Nah, ada realisasi APBN. Nah, anggarannya juga ada nih. Daftar isian pelaksanaan anggaran. Bahkan sampai kepada pos-posnya. Jadi detail. Kita coba lihat ya. Tapi emang agak-agak
Internetnya agak-agak lemot. Internet saya ini agak lemot. Nah, contohnya ini nih. Dipanya siapa ya? Nah, dipanya tempat saya aja deh. Ini dipanya. Kelihatan. Nah, Lembaga Nasional Single Window ini mau ngapain aja sih tahun 2020? Ini pagunya itu sekitar 121 miliar. Nah, kita tahu nih 121 miliar ini mau dipakai kemana? Nah, ternyata dipakai untuk integrasi layanan Indonesia National Single Window. Outputnya apa? Gitu. Outputnya adalah mana nih outputnya? Ada. Ini sekitar berapa nih? Dalam ribuan berarti ini sekitar 121 miliar ya alokasi dananya. Iya. Dalam ribuan nih. Integrasi proses bisnis ya. Kalau kita ulik-ulik, kita tahu tuh semuanya apa saja yang menjadi 2020. Kalau kita coba ke tempatnya teman-teman ya, pajak ya. Udah ada yang pernah lihat belum? Aduh, kenapa ke sini? Sudah ada yang pernah ngulik-ngulik dipanya pajak? Belum. Padahal bayar pajak loh. Kalian belum ya? Belum kan kalian toh? Nah, pajak nih uangnya mau dikemanain? 7 triliun. Pagunya 7 triliun. Gede kan? Mau ngapain aja sih? Ternyata digunakan untuk melaksanakan program agar penerimaan pajak optimal. Jadi untuk menggayat ataupun mendapatkan penerimaan pajak itu pun butuh uang gitu ya. Jadi butuh modal gitu. Dan itu untuk operasional teman-teman di pajak. Untuk merumuskan kebijakan yang berkualitas ya. Nah, ini ada 8 rancangan. Berarti ada 8 rancangan peraturan Menteri Keuangan di sektor perpajakan yang ditargetkan di tahun 2020. Oh, maaf, bukan hanya peraturan Menteri Keuangan ya, ada PP, ada peraturan Menteri Keuangan, ada keputusan Menteri Keuangan, ada peraturan Direktur Jenderal, ada keputusan Direktur Jenderal dan surat edaran. Ternyata bentuknya ini. Tidak semuanya di dalam peraturan Menteri Keuangan. Terus ini masih kebijakan. Nah, ada juga untuk bantuan hukum pendampingan dan penanganan perkara di luar pengadilan pajak, ya. Di luar pengadilan pajak harusnya ada di dalam pengadilan pajak juga nih. Oh, sorry. Kalau di dalam pengadilan pajak tidak berbiaya karena kan di bawah Kementerian Keuangan. Tapi kalau di luar pengadilan pajak itu artinya kita beracara di pengadilan di luar. Katakanlah ada yang mengajukan gugatan terhadap Direktur Jenderal Pajak terkait dengan pengenaan sengketa pajak. Memang ini adalah ranahnya pengadilan pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tapi yang namanya gugatan itu kan suka-sukanya orang mau menggugat kemana gitu loh. Nah, jadi bisa aja dia menggugat ke pengadilan negeri yang nyata-nyata sebenarnya bukan kewenangannya. Tetapi kalau orang menggugat pun ya kan kita harus hadir dalam rangka memberikan pembelaan terhadap kepentingan negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dan itu ada biayanya, ada berbiaya itu. Kalau perdata kan berbiaya ya, kalau pidana tidak berbiaya. Mulai dari pendaftaran surat kuasa untuk beracara di pengadilan, mulai dari pembayaran biaya perkara, itu semua ada biayanya. Nah, ini yang dialokasikan oleh pajak untuk penanganan perkara di luar pengadilan pajak. Nah, banyak nih ya kalau kita mau lihat ya. Itu DIPA. Kita mau kepoin apa lagi? Transparansi ini informasi rekrutmen pegawai. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi ya. Bahwa rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan itu hanya tersedia pada situs ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya tiba-tiba nih orang kenapa jadi pegawai Kementerian Keuangan ya, gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada ya, kalau zaman jahiliyah itu
datang sering-sering aja datang ke kantor, sering-sering datang ke kantor dari honorer, terus tiba-tiba menjadi PNS gitu. Proses penerbitan SK-nya pun nggak tahu kita siapa yang bertanggung jawab. Cek, suara saya masih kedengaran karena videonya Dan Nambesa dan Zaki hang di saya. Masih, Bu. Kedengaran, Bu. Masih dengar, Bu. Tapi kenapa videonya Dan sama Zaki hang-nya? Oke, internet saya yang bermasalah. Nah, ini terkait dengan transparansi ya. Jadi sekarang sudah transparan. Kalau dikatakan semuanya tentunya belum, tetapi undang-undang sudah menjamin hak setiap warga negara atas informasi publik. Lalu pertanyaannya, boleh nggak negara tidak transparan atas sesuatu hal? Jawabannya ya boleh, boleh sekali. Contohnya, ketika informasi itu dikategorikan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi informasi yang ketika itu dibuka atau diungkapkan ke publik itu membahayakan kepentingan negara, maka tidak boleh di-share ke publik. Contohnya apa? Contohnya adalah rencana pemberian alutsista, alat-alat senjata, ya, pertahanan negara. Itu ibarat kita ngasih tahu bodongnya kita di mana, gitu. Itu nggak mungkin kita share ke publik. Tidak akan mungkin ada dokumen yang bisa didapatkan oleh publik terkait dengan tahun 2021 itu negara mau beli tank, contohnya mau beli kapal tempur atau apa gitu, nggak mungkin. Dengan spesifikasi apa? Tidak mungkin, karena itu terkait dengan keamanan negara yang bersifat rahasia. Karena kalau kalau dokumen itu kita publish ke publik, negara-negara asing itu akan dengan sangat mudah memetakan kekuatan pertahanan kita. Itu salah satu contoh yang bukan merupakan informasi publik. Sehingga pemenuhan prinsip transparansi di sini dikecualikan oleh pemerintah. Yang kedua, contohnya adalah posisi Indonesia di dalam pertemuan-pertemuan internasional. Ya. Indonesia kan tergabung di dalam beberapa forum internasional, katakanlah sebagai contoh World Trade Organization, yaitu organisasi dunia dalam bidang perdagangan. Nah, WTO ini secara reguler itu melakukan yang namanya sidang-sidang internasional yang melibatkan negara-negara untuk menjalin yang namanya kesepakatan dalam perdagangan, termasuk itu kebijakan untuk menerapkan tarif yang spesial, contohnya di negara-negara yang sepakat, negara-negara tertentu. Nah, sebelum dalam sidang internasional, biasanya di internal Indonesia itu melaksanakan sidang untuk menentukan posisi Indonesia di dalam sidang internasional. Karena nanti yang ke sana kan adalah delegasi Republik Indonesia. Enggak semua rakyat Indonesia berbondong-bondong ke sidang WTO, enggak. Tetapi hanya PIC-PIC yang ditunjuk. Nah, untuk memastikan bahwa PIC yang ditunjuk ini benar-benar mewakili kepentingan Indonesia sebagai suatu negara, itu harus ditetapkan dulu di level internal. Apa sih posisi kita terhadap pokok bahasan ini gitu? Bagaimana Indonesia akan menyikapinya? Jadi yang kalau teman-teman lihat diplomat-diplomat muda kita itu berbicara di luar, itu bukan suara mereka. Itu bukan suara mereka. Makanya saya juga sering, bukan saya tidak mengapresiasi biasa berjuangnya, tetapi ada kadang mispersepsi dari netizen yang wow keren, dia memperjuangkan Indonesia, dia berani, dia lantang. Itu sebenarnya adalah posisi Republik Indonesia yang sudah diketok palu di level di kita. Tapi dia yang mewakili. Kalau kita mau perhatikan itu kan baca ya, itu baca. Bahkan kata itu sebelum kita bawa ke dalam sidang internasional itu harus menjadi dokumentasi. Jadi memang dari kita yang berjuang untuk mempertahankan kepentingan Indonesia di forum internasional, dan itu adalah suara Indonesia gitu. Nah, memang agak-agak masuk akal juga ketika misalnya netizen yang belum paham, wah itu tuh suaranya dia Indonesia, harusnya Indonesia diperjuangkan seperti ini. Ya bisa saja memang mereka beranggapan seperti itu, karena dokumen posisi
yang tadi dia bacakan itu tidak akan pernah dia dapatkan secara mudah karena itu adalah bersifat rahasia. Itu hanya terucap ketika ada forum internasional. Jadi nggak bakal kamu googling gitu ya, kita googling, kita cari tahu itu bakal nggak ada. Karena memang itu adalah posisi Indonesia yang bersifat rahasia, yang tidak akan menjadi rahasia lagi hanya ketika pada saat pelaksanaan sidang internasional. Nah itu contohnya hal-hal yang bersifat rahasia. Atau kalau di bidang perpajakan, di bidang di perbankan ya, jumlah rekening, jumlah simpanan di dalam rekening itu merupakan informasi yang dirahasiakan. Ya, itu juga tidak bisa dipublish secara umum. Hanya unit-unit tertentu atau instansi tertentu yang berhak meminta pengungkapan atas informasi itu, katakanlah otoritas jasa keuangan ataupun Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, untuk kepentingan penanganan pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Jadi ada batasan di mana informasi itu diungkap. Tapi itu adalah informasi publik yang dikecualikan sehingga tidak bisa diketahui publik. Nah, itu yang disebut dengan prinsip transparansi. Jadi Kementerian Keuangan sudah menerapkan ini beberapa tahun belakangan juga oleh Komisi Informasi Pusat, ya, komisi yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan atau melakukan pemantauan terhadap penerapan transparansi oleh penyelenggara negara, itu memberikan predikat penghargaan terhadap Kementerian Keuangan. Kalau saya tidak salah sudah 3 tahun berturut-turut bahwa Kementerian Keuangan itu menyelenggarakan transparansi dengan tingkat yang sangat memuaskan. Nah, ini contohnya prinsip transparansi. Kembali lagi ke prinsip yang keempat. Sudah ganti slide ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini daya tangkap atau responsiveness. Jadi pemerintah itu tidak boleh tertutup, tidak boleh arogan, dan tidak boleh berorientasi pada kekuasaan. Jadi ini pemerintah yang baik. Kalau kita berkaca dari zaman dulu ya, pemerintahan yang dulu, katakanlah Orde Baru, tertutup dan arogan, orientasi pada kekuasaan. Tapi tidak sekarang. Contohnya apa? Contohnya saluran, wujud nyatanya apa? Saluran informasi pemerintah sekarang pun sudah menggunakan saluran informasi yang user friendly, Twitter, ya, Twitter, media sosial seperti Instagram, Facebook, tidak melulu website, ya, tidak melulu papan pengumuman yang ditempel di depan kantor, gitu, bukan, tetapi sudah melalui Twitter. Bahkan beberapa tokoh penyelenggara negara, katakanlah gubernur, bupati, bahkan presiden pun sudah memiliki akun media sosialnya sendiri, ya. Untuk apa? Sebenarnya kalau presiden punya akun media sosial bukan buat show off, beli ini posting kan bukan seperti masyarakat biasa, ya. Bisa makan di restoran, foto makanannya bukan seperti itu. Itu kan masyarakat biasa kita itu yang begitu ya. Tapi kalau untuk penyelenggara negara yang apalagi yang di pucuk-pucuk pimpinan tertinggi, mereka membuka akun-akun personal mereka itu sebagai bentuk dari responsiveness. Kalau kita lihat kan banyak orang yang mengadu tuh netizen melalui media sosialnya presiden kita. Pak, di sini banjir setinggi ini, gitu. Pak, di sini nggak makan, Pak, di sini ini. Ini bukti bahwa pemerintah membuka ruang untuk dapat bertindak secara cepat terhadap aspirasi masyarakat. Ya, dibandingkan dengan zaman dahulu, kita kalau mau mengeluh tuh mau nyuratinnya kemana? Belum tentu suratnya sampai. Kalaupun sampai, belum tentu dibaca, kan begitu. Tapi kalau yang zaman sekarang sih sudah advance ya. Kalau saya bisa simpulkan memang sudah advance. Dan public figure kita yang merupakan penyelenggara negara pun beberapa sudah sangat responsif. Saya ambil contoh yang saya amati itu adalah seperti Ridwan Kamil. Jadi kalau Ridwan Kamil itu kalau di-mention oleh netizen gitu ya, Pak di sini banjir, dia pasti auto mention lagi tuh dinas-dinasnya dia yang terkait. Coba deh, ada yang follow nggak Ridwan Kamil?
Coba dilihat nanti ya. Lalu yang kelima adalah prinsip berorientasi pada konsensus. Ya, sebentar ya. Saya ini dulu. Sebentar. Izin sebentar, saya mau charge dulu laptop saya. Nah, kembali lagi ya. Jadi berorientasi pada konsensus. Artinya bahwa keputusan pemerintah itu ini kaitannya dengan daya tangkap juga. Artinya keputusan pemerintah itu diambil tidak bersifat arogan, tetapi lebih kepada keputusan yang menitik beratkan pada kesepakatan. Jadi kalau kita ingat di Pancasila, sila keberapa tuh yang musyawarah untuk mufakat? Sila keempat. Sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Jadi sebenarnya musyawarah untuk mufakat itu bukanlah prinsip yang biasa saja, bahkan itu tertuang di dalam Pancasila, salah satu silanya. Jadi semua itu harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan. Ya, ini ada kaitannya dengan penegakan hukum. Berlaku adil terhadap setiap warga negara. Kalau kita kaitkan dengan hukum itu ada yang namanya asas equality before the law. Jadi semua orang sama di hadapan hukum. Mau dia dari skala ekonomi sedang, menengah, atau atas ya. Apakah dia seorang pelaku usaha atau pengangguran, apakah dia seorang dengan strata pendidikan S3, SLR, S4 ataupun putus sekolah ceritanya gitu ya. Itu semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Di depan hukum. Jadi setiap warga negara itu harus diberikan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan. Jadi bukan hanya kesamaan di depan hukum, prinsip keadilan itu juga diutamakan. Sebagai contoh kalau keadilan ini, saya boleh kasih contoh pajak progresif ya. Pajak progresif itu kan dikenakan dengan filosofi semakin banyak harta, maka semakin banyak juga pajak yang harus dibayarkan. Itu suatu keadilan. Coba kalau seandainya kita dikenakan pajak sama rata, mau penghasilannya 0, mau penghasilannya 10, bayar pajak sama. Nah, itu kan bukan keadilan. Sama halnya dengan iuran BPJS, ya, Jaminan Sosial Nasional. Jaminan premi dari BPJS itu kan disesuaikan dengan penghasilan seseorang dengan menggunakan metode subsidi silang. Jadi kalau penghasilannya banyak, dia akan mensubsidi orang yang membayar dengan premi yang paling rendah. Toh kalau yang penghasilan banyak ini sakit pun, saya rasa itu tidak akan menggunakan BPJS. Biasanya mereka memiliki asuransi-asuransi swasta. Jadi memang ada subsidi silang. Ini salah satu contoh prinsip keadilan yang pemerintah Indonesia lakukan. Kalau dalam penerapannya ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan kewenangan, nah itu yang harus diperbaiki. Tetapi konsepnya sendiri menurut saya sudah adil dan setara. Kalau dalam pelaksanaannya itu ada penyelewengan, nah prinsip penegakan hukum itu yang tadi harus dipertajam. Jadi jangan sampai ada yang lolos dari jerat hukum. Efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini pada umumnya dikaitkan dengan pemberian layanan sektor publik. Jadi kalau kita bicara mengenai layanan, kita akan teringat atau terasosiasi langsung dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, jadi pemerintah kalau mau menyelenggarakan pemerintahan, katakanlah memberikan layanan untuk publik, bukan pemerintah saja yang melaksanakan, tetapi pemerintah menggandeng pihak ketiga, pihak swasta bisa, pihak BUMN juga bisa, atau yang penting pihak ketiga untuk menyelenggarakan layanan publik. Contoh, pembangunan Wisma Atlet.
itu bukan pemerintah yang bangun, tetapi menggandeng pihak lain untuk melaksanakan pembangunan itu. Nah, di dalam proses pembangunan itu termasuk dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, sampai pengambilan keputusan, sampai perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban itu harus mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Artinya kalau di dalam penawaran tadi ada 3 penyedia jasa yang menawarkan jasanya untuk melakukan pembangunan Wisma Atlet, ini maka harus dipilih penyedia jasa mana yang memberikan efisiensi paling bermanfaat bagi negara. Nah, di sini letak efisiensi dan efektivitasnya. Lalu akuntabilitas, ya. Akuntabilitas itu terkait dengan pertanggungjawaban setiap aktivitas kepada publik disampaikan kepada atasan. Nanti kalau teman-teman menjadi abdi negara, jadi semata-mata tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan, ya kepada atasan salah satu, tetapi jangan lupa bahwa kita sebagai abdi negara pun itu bertanggung jawab kepada publik. Ya, makanya kalau kita suka dinyinyirin orang tuh ya, digaji pakai uang pajak aja songong gitu. Itu kenapa? Karena mereka memang kita abdi negara, namanya juga abdi negara, mengabdi pada negara. Negara itu siapa? Negara itu rumahnya rakyat. Jadi yang kita layani itu adalah rakyat. Kita tuh bukan, kalau bahasa Inggrisnya kan kita public servant ya. Kita menyelenggarakan public service, pelayanan publik. Public servant itu adalah pelayan publik. Jadi sebenarnya kita ini tidak lain tidak bukan adalah pelayan, tapi pelayan publik. Makanya melayani. Jadi pertanggungjawaban kita bukan hanya sebatas terhadap atasan, tetapi juga terhadap publik. Disinilah nanti kita akan diuji ketika di dalam dunia kerja atasan kita berkata A, sementara hati nurani kita ini kepada publik itu bilangnya B. Nah, di sini nih nanti kita diuji. Jadi ingat bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan, tetapi juga masyarakat luas. Yang ke-9, penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu haruslah pemerintah yang memiliki visi strategis. Ya, ini kaitannya erat dengan perencanaan. Nanti kalau teman-teman masuk di lembaga pemerintahan pasti akan bertemu dengan unit yang disebut dengan perencanaan strategis. Ya, perencanaan organisasi, perencanaan strategis. Ini adalah unit yang bertanggung jawab untuk menetapkan rencana-rencana pemerintah dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Kenapa pemerintahan yang baik dan bersih ini dikaitkan dengan visi strategis? Supaya apa? Supaya jelas perencanaannya. Karena kalau kita menetapkan goalnya kita dalam 5 tahun, maka penetapan pencapaian goal di tahun pertama, goal tahun kedua, 3, 4, 5 kan harus selaras. Gitu. Dan ini yang bisa diawasi oleh publik. Jadi pemerintah yang baik itu harus punya visi yang strategis. Contoh di tahun 2021 pemerintah Indonesia itu fokus kepada APBN untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita breakdown kepada Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lain, maka kementerian-kementerian itu berkolaborasi untuk melakukan yang namanya program pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kita diterpa oleh badai pandemi, ya, badai pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, kita harus banyak mengeluarkan ongkos di bidang kesehatan. Sementara kita juga harus menjalankan pemerintahan dengan adjustment yang luar biasa. Kenapa dikatakan dengan adjustment yang luar biasa? Karena kita harus cut anggaran yang biasanya dikasih anggarannya 10 ke KLA, KLB, KLC. Sekarang KLA, KLB kamu harus bisa jalan dengan anggaran 5. Gitu. Jadi harus muter otak nih gimana caranya supaya dengan anggaran 5 ini output yang kita capai, output yang kita peroleh itu jauh lebih berkualitas dibandingkan kita mendapatkan menggunakan yang 10 tadi. Kuncinya apa? SDM yang mumpuni. Makanya Presiden Jokowi selalu bilang SDM yang mumpuni. Sri Mulyani juga selalu echo apa yang disampaikan oleh Jokowi. SDM unggul, SDM yang berkualitas, SDM yang mumpuni, SDM yang tidak hanya paham teknologi tetapi menguasai, karena kita hidup di era teknologi informasi, adalah aset bangsa saat ini. Nah, ini visi strategis. Ini ibarat nih,
Kalau visi ini begini nih. Ceritanya kita mau punya goal nih ya. Mau goal mau mengencani itu apa ya? Bahasa saya kok formal banget. Mau ngedate gitu ya, mau ngedate sama nih orang nih. Saya nih udah buat sasaran nih. Contohnya nih, aku tuh mau ngedate ke Tony karena ini terlalu mainstream banget. Kita anti mainstream. Mainstream sekali kalau misalnya laki-laki punya target perempuan. Sekarang kita balik. Perempuan punya target laki-laki. Nih, contohnya, gue mau ngencatin Tony nih, mau ngedate sama Tony. Dalam sebulan ini gue harus ngapain kan itu ya? 1 bulan itu adalah visi strategis kita jangka panjang. Long term, goal kita adalah Tony. Short term kita ngapain? Kita cuma waktu 1 bulan. Oh, 1 minggu berarti gue harus sudah punya nomor kontak WhatsApp-nya at least, kan? Gue harus punya informasi mengenai kesukaannya apa. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, dan di dalam proses mencapai goal jangka pendek itu kan ada modal. Ya, ada modal, ada program yang harus kita laksanakan. Contohnya, di goal jangka pendek pertama, di minggu pertama, gue harus dapat nomor WhatsApp-nya. Artinya kita apa? Kita mulailah buka koneksi sama teman-temannya si Tony. Ya kan? Mulai mencitrakan diri kepada teman-temannya Tony. Gitu. Goal kedua, apa? Kita harus bisa mengimpress Tony. Oh, berarti udah dapat nomor WhatsApp-nya. Berarti cara kita berkomunikasi dengan Tony juga harus disesuaikan, gitu ya. Supaya dia impress gitu oleh kita. Goal ketiga, dia nyaman sama kita. Berarti kita mulailah menahan diri untuk tidak terlalu kepo, contoh ya kan, untuk tidak terlalu mengganggu. Goal keempat, ngedate sama Tony. Nah, itu approach itu yang disebut dengan visi strategis. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya visi seperti itu, pun pemerintah punya visi seperti itu. Visi pemerintah ke depan ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena pandemi 2019 itu memang memukul bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia, khususnya di sektor finansial. Jadi banyak negara yang kolaps, ya, tetapi Indonesia aman dari situ. Kolaps tidak, tetapi berjaya juga tidak. Nah, sekarang kita mulai nih pelan-pelan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya apa? Contohnya dengan membuka keran ekspor, ya. Kita fasilitasi UMKM itu disuntik dananya oleh pemerintah. Ayo kamu UMKM, kamu tuh potensial loh. Keramik yang dikatakan di Gerabah yang di Yogyakarta itu kalau kita ekspor banyak. Pemerintah kemudahan dana usaha, pembebasan pajak, kemudahan fasilitas fiskal lainnya. Itu adalah visi strategi. Ini contoh visi strategis. Jadi pemerintah yang baik dan clean itu harus punya visi yang strategis. Jadi nggak sekedar visi ya. Jadi emang harus strategis. Yang ke-10. Ada lagi nggak ya nih? Ada. Maaf, 9 ternyata. Nah, ya, jadi tata kelola pemerintahan yang baik tadi, selain kita menerapkan, mengimplementasikan good governance, nah, setiap penyelenggara negara juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan. LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Untuk apa? Untuk Indonesia itu bisa menuju wilayah bebas korupsi, ataupun instansi-instansi di Indonesia itu bisa mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Ini adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terhadap wilayah yang dinilai bebas dari korupsi ataupun birokrasi yang bersih dalam melayani. Nah, ini terkait dengan good governance. Tadi saya singgung masalah LHKPN, ini nih sesi yang paling menarik, kita stalkingin harta-harta penyelenggara negara, di mana kegiatan stalking ini adalah kegiatan yang paling berfaedah dari setiap jenis, dari segala jenis stalking yang pernah saya temui. Jadi tidak ada dosanya, faedah banget. Nah, sebelum kita stalkingin harta-harta, kita lihat LHKPN itu. Nah, LHKPN itu adalah daftar seluruh, jadi ya seluruh loh ya, seluruh artinya yang kamu itu harusnya yang kamu punya semuanya.
Kalau ngelaporin yang kalau kita melaporkan yang tidak, kalau ada bagian yang kita tidak laporkan, berarti itu bukan cerminan dari LHKPN yang diinginkan oleh program KPK ini, program Indonesia. Jadi LHKPN itu adalah seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, bukan hanya yang atas namanya, tetapi juga atas nama pasangannya atau anaknya yang masih menjadi tanggungan, ya. Katakanlah anaknya sudah memiliki usaha di usia muda, ya kan? Lalu itu juga harus menjadi, ataupun dia memberikan mobil gitu ya atas nama anaknya, itu juga harus menjadi bagian dari LHKPN. Ini dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Jadi ini ada formulirnya LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Nah, tujuannya apa sih ini? Tujuannya bukan untuk show off, gitu ya. Wih, harta kekayaan banyak, bukan. Nanti kita lihat tuh siapa yang paling kaya dari anggaran negara kita. Ini maksudnya adalah untuk menanamkan sikap keterbukaan dan tanggung jawab. Nah, bahkan di ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan kepala daerah, itu calon kepala daerah itu pada saat dia mencalonkan menjadi calon kepala daerah itu diwajibkan untuk menyerahkan laporan harta kekayaan. Jadi ketahuan nanti sebelum dia menjabat, saat dia menjabat, lalu setelah dia menjabat itu apakah harta kekayaannya tetap, apakah harta kekayaannya bertambah atau bahkan kurang. Ini untuk profiling. Lalu yang kedua adalah penyediaan sarana kontrol masyarakat. Nah, itu nanti yang akan dilakukan melalui stalking jumlah harta mereka. Bahwa masyarakat itu adalah pengawas. Gitu. Jadi kita perlu tahu, Jokowi itu hartanya berapa? Sri Mulyani itu hartanya berapa? Erick Thohir hartanya berapa? Siapa lagi nih? Direktur PKN STAN hartanya berapa? Ya, in case di antara kalian ada yang ingin memasang target, mengenai anaknya Pak Dir, mungkin ya, melihat potensi ya, potensi harta warisan yang mungkin diwariskan, contohnya itu kan, atau hibah. Jadi bisa nih sarana kontrol masyarakat. Lalu untuk sebagai administrasi dokumen harta dan menghindari fitnah juga. Jadi pada dasarnya gini, penyelenggara negara itu nggak boleh dikutuk miskin, ya. Nggak ada yang penyelenggara dikutuk miskin. Bahkan di negara-negara maju, penyelenggara negara itu adalah profesi yang paling dihargai tinggi. Tapi jumlah mereka nggak banyak, nggak kayak kita. Kayak contohnya Jepang. Jepang itu adalah negara yang memberikan income besar terhadap abdi negaranya, tetapi jumlahnya sedikit, berkualitas. Jadi nggak banyak kita, tapi mereka dihargai paling tinggi. Jadi mereka kaya, secara finansial mereka kaya. Jadi nggak ada yang namanya bukan bahwa penyelenggara harus miskin, enggak. Yang penting adalah apa yang kita miliki itu asal usulnya jelas. Tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Menghindari fitnah, ya kita laporkan. Bisa diakses oleh publik dengan gampang. Nah, ini dasar hukumnya ya. Nah, kewajiban penyelenggara negara diatur di dalam undang-undang bahwa penyelenggara negara itu harus bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Pasal 5 ayat 3. Penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Di sini harus pasrah, ya, harus pasrah kalau diperiksa. Di sini diwajibkan untuk melaporkannya. Nah, sekarang gini, siapa sih penyelenggara negara itu yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK? Yang pertama adalah pejabat pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim. Pejabat negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, contohnya adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya
pada BUMN dan BUMD. Kenapa BUMN dan BUMD? Karena ada penyertaan modal negara di dalamnya. Karena ada uang negara di dalamnya. Pimpinan Bank Indonesia, perguruan tinggi negeri, pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan. Bendaharawan proyek. Ini adalah pejabat pada instansi pemerintah yang diberikan kewenangan khusus selain jabatan yang diembannya untuk memimpin ataupun sebagai bendaharawan proyek seperti pejabat pembuat komitmen. Nah, itu wajib untuk melaporkan ILHKPN pada KPK. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pun dalam undang-undang pemerintahan daerah itu wajib menyerahkan daftar Undang-Undang 32 tahun 2004 itu wajib menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Nah, Inpres Stranas PK ya, saya lupa. Tapi ada materi bahasan ini di kelompok berapa ya? Siapa yang ingat kelompoknya bercerita mengenai strategi nasional pencegahan korupsi PK, pencegahan korupsi KPK? Gak ada yang ingat? Ada loh kelompok. Aduh, kelompok berapa itu? Kelompok 6, bukan? Saya buka file juga nih, kelompok berapa nih? Saya todong nih ya. Ayo, sebelum saya cek file nih, kelompok berapa? Kelompok saya, Bu. Aku udah lupa apa yang dipresentasikan. Kelompok kami, Bu. Kelompok berapa, ayo? Berapa? Kelompok 5. Ada Andrea, ada Julia, ada M. Gusti Haki, Tasya, dan Pandu. Ingat nggak? Memaparkan mengenai Inpres 5 tahun 2004. Atau jangan-jangan ini pemaparannya udah sekali lewat aja. Ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Apa sih yang Ayo, Andrea, Gusti Haki, siapa lagi tadi itu? Pandu, ada 5 orang. Kalau saya ingat sih Bu pernah membahas tentang Stranas, cuman spesifiknya tuh Oke. Spesifiknya. Jadi Stranas itu adalah strategi nasional pencegahan korupsi yang lahir dari Inpres 5 tahun 2004. Jadi Presiden itu menginstruksikan bahwa harus ada percepatan pemberantasan korupsi. Nah, oleh KPK itu diwujudkan dalam beberapa program disebut dengan bukan membersihkan hasil-hasil keran. Jadi kita menutup nih di hulu supaya jangan sampai ada ke hilir. Salah satunya, saya masih ingat tuh teman-teman presentasi, salah satunya melalui integrasi data terkait dengan komoditas strategis, iya kan? Terkait dengan penerimaan negara supaya tidak ada jalur-jalur perizinan yang. Nah, ini komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Berawal dari Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Salah satunya ini merintahkan penyelenggaraan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara. Nah, yang bukan peraturan, beberapa instrumen berupa surat edaran untuk
memerintahkan atau mengawal penerapan LHKPN ini. Contohnya, kalau tidak menyampaikan LHKPN, PNS tidak boleh menduduki jabatan. Salah satu ya, tidak melantik PNS yang dalam level eksekutif gitu ya di masing-masing instansi melalui surat edaran Menpan RB ini pun diperhatikan. Terus ada sanksi kalau terlambat menyampaikan LHKPN. Nah, LA untuk pertama kali lagi, jadi bukan yang dia, jadi yang sudah melaporkan sebelumnya atau dia perlu melaporkan karena mengalami perubahan jabatan, baik dia digeser ataupun promosi ataupun pensiun. Karena itu pasti berdampak terhadap income-nya, pendapatannya. Ya, kalau mutasi, kalau dia dimutasi ke tempat yang pendapatannya lebih tinggi, apapun itu promosi, pasti pendapatan tinggi, maka akan ada adjustment kan di dalam income-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak usah takut. Ternyata LHKPN itu tidak melulu harta kekayaan. Bukan harta kekayaan toh. Harta kekayaan itu ada data pribadi, ada penghasilannya, ada pengeluarannya, ada hutang, dan ada piutangnya kalau dia punya. Jadi bukan melulu apa yang kita tetapi juga hanya kekayaan, tetapi juga hutangnya. Jadi bersihnya berapa itu yang menjadi potret ataupun profiling dari penyelenggara negara. Nah ini tadi ya, ini dicantumkan apa saja harta kita penyelenggara negara, pasangan, tentunya pasangan yang resmi ya, pasangan yang resmi, karena kan kita punya prosedur kalau mau memiliki lebih dari satu bisa saja, tapi proof 2 ya dua-duanya dikasih tahu nih hartanya apa saja. Harta milik kalau kita berikan kepada anak harta, katakan kita berikan mobil anak, itu semua kita jumlahkan. Itu yang disebut dengan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, ini asal usulnya dari mana? Contohnya, ada seorang penyelenggara negara yang memiliki kekayaan katakanlah 10 miliar. Lantas apa bisa fitnah dia? Wah, korupsi nih. Nah, untuk menghindari fitnah tadi, makanya dilaporkan kepada KPK dalam bentuk LHKPN di dalam laporan warisan. Harta 10M ternyata dari orang tuanya 9.800.000.000. Who knows kan? Nggak ada yang salah dengan itu. Karena memang memiliki orang tua yang kaya raya. Asal usul harta juga harus di dalam ILHKPN. Atau hasil sendiri. Nah, itu juga harus muncul di dalam ILHKPN. Nah, ini cara memperolehnya. Tips-tipsnya. Nah, ini contohnya. Nah, mari berkontribusi. You can stop corruption. KPN beberapa penyelenggara negara kita supaya lebih bisa melihat secara detail. Ada yang pernah buka situs KPK? Sekilas saja paling Bu. Belum sekilas saja paling Bu.
Belum pernah. Saya di linknya. Coba kita buka. Saya takutnya di internet saya juga koneksinya nggak terlalu cepat. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu membuka LHKPN yang saya. Siapa yang jelek banget? Siapa yang bisa ngebuka? Dan suaranya Alvin kamu ketawa tapi nggak kedengeran. Halo Bu Alvin, kenapa Bu? Alvin, internet kenceng nggak? Saya pakai tethering Bu soalnya Bu. Nggak ya? Ya. Oh, tethering. Coba saya ya. Nggak terlalu. Siapa yang internetnya kencang nih? Biar kita coba buka. Zaki kayaknya biasanya bisa Bu, Zaki. Coba Bu, ini harus login tapi Bu. Zaki. Enggak. Coba klik dulu. Atau Gusti Haki itu Nggak biasanya juga itu. suruh share screen itu Bu. Zaki. Zaki coba scroll sampai bawah, Zaki. Scroll sampai bawah lagi. Lagi sampai bawah. E-announcement. Nah, kita coba nih mau kepoin. Ini stalking faedah banget loh ya, nggak dosa nih. Malah ini merupakan kegiatan yang bermanfaat karena merupakan sarana kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Ya, melalui program cari tahu harta kekayaan penyelenggara negara. Mau nyari tahu siapa? Pak Direktur Bu. Sri Mulyani. Coba cari namanya ketik. Cuma ada direkturnya kan? Direktur STAN. 2 kan? Iya Bu. Sri Mulyani. Tahun lapornya 2019 coba. 2020 belum berarti. Mungkin biar aman. 2012 Lembaga Kementerian Keuangan. Oke. Kode captcha kok salah. Ulangin lagi Zaki. Tadi bisa kok, saya coba tadi. Diulangin lagi. Coba kita search-nya sekali ya, sekali klik coba. Cari ini yang pimpinan tertinggi yang nomor 5. Nomor 5, ya kan, pimpinan tertinggi Menteri Keuangan. Nah, berapa tuh 47 miliar. Kita buka nih, download Zak. Nah, kalau mau mencari, masukin nama nggak apa-apa Zaki. Nama saya juga nggak apa-apa. Nama Zaki juga nggak apa-apa. Masyarakat umum. Oke.
Nah, ini juga salah satu cara loh untuk mencari calon mertua yang potensial. Ya. Mari kita lihat. Laporan harta kekayaan Sri Mulyani. Saya mah ada yang mau juga, syukur Bu. Aduh, Frans, gitu banget kamu. Gak boleh gitu banget. Nah, punya berarti ini ada tanah dan bangunan di Tangsel, ya. Hasil sendiri ini lupa di input kali ini. Jakpus. Wah, Jaksel. Bu Sri ternyata orang anak Jaksel juga nih, gaul. Wih, ada Maryland, USA. No. Ya. Lalu warisan ini di Tangerang warisan, di Bogor hasil sendiri. Nah, mobil motor Honda Rebel, Bu, hasil sendiri itu apa maksudnya? Hasil sendiri itu dari income pribadi kita yang kita dapat. Kalau warisan kan yang diberikan oleh orang tua. Kalau hibah diberikan oleh orang lain. Kalau hasil sendiri itu yang kita beli dengan duit penghasilan kita. Nah, harta bergerak lainnya. Jadi harta bergerak lain ini ada 415 juta. Ini mungkin memang tidak di breakdown, tetapi nominalnya ada di sini, ya kan? Mungkin bisa dengan harta bergerak lainnya itu masuk emas masuk ya? Masuk nggak sih teman-teman pajak? Masuk Bu. Emas gitu ya. Nah, surat berharga 12 miliar. Wow, si Ibu mantap. Kas dan setara kas. Kalau kas dan setara kas itu gimana teman-teman pajak nih? Petty cash. Seperti apa contohnya? Saya nggak terlalu pinter-pinter banget ya akuntansi, kas dan setara kas. Wesel gitu mungkin. Gimana? Wesel gitu. Uang di dompet kayaknya, Bu. Ya, yang setara kas juga. Oh, kalau yang wesel itu kalau kayak surat berharga kan itu ya masuknya? Apa deposito? Tabungan? Surat berharga itu giro, biliet gitu. Giro, biliet, saham? Ya, itu surat berharga. Kalau piutang ke teman, berangkas mungkin Bu. Ya, mungkin piutang gitu. Piutang. Masa berangkas sih? Berangkas kan barang. Mungkin piutang jangka pendek mungkin Bu. Piutang kali ya, sas dan serakas ya. Jadi totalnya hartanya Bu Sri Mulyani 47 miliar. Lumayan ya, penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara itu nggak miskin-miskin banget. Dan nggak boleh, bukannya sesuatu yang nggak boleh kaya. Gitu. Tapi sepanjang transparan, tuh warisannya banyak kan? Coba hasil sendiri dibandingkan sama warisan tuh berapa coba? Warisannya banyak. Siapa lagi mau kita cari tahu? Cari tahu lagi, Zaki, pejabat IMF. Iya, IMF zaman dulu kan ya, dia dapat ya. Siapa lagi mau kita cari tahu? Jokowi. Luhut. Oh iya, Luhut. Luhut Pangaribuan coba. Balik lagi ke LHKPN tadi. Bentar Bu, ini di atasnya nggak mau hilang. Oh ini. Luhut Binsar Bu. Ya, Luhut Binsar. Oke. Lord Luhut. Apa nih? Luhut. Coba Luhut Binsar. Oke, coba situ dulu. Tahun 2019. Dia Menko Marves ya? Kementerian Koordinator. Iya, bidang kemaritiman dan investasi. Kita cari tahu, Luhut tuh kaya nggak ya? Gitu. Wih, dapat dia berapa dia? Wih, 677 miliar. Potensial menjadi mertua kan? Warisan. Tapi dia masih punya yang available nggak ya? Anaknya kayaknya nggak ada deh. Kita lihat nih, dari mana aja nih ya hasilnya.
Hasil sendiri. Hasil sendiri. Ada anak cowok yang belum menikah, Bu. Nah, itu saya nggak tahu, Sarah. Kayaknya kalau usia Pak Luhut, kayaknya anaknya rata-rata kayaknya udah nikah deh ya, kalau kita logikanya ya. Tapi nggak ngerti juga ya. Hibah tanpa akta cucunya. Kelamaan Frans kalau cucunya. Malang. Malang tuh. Jaksel, anak Jaksel nih bisa nongkrong. Luas. Nah, kalau diwarisin ini nih bisa nih buka kafe di Jaksel kan ya. Tuh. 600 coba transportasinya ya. Harta bergerak. Ada Panther, Lexus, ada Lexus dia 2. Lexus, saya suka uang. Semua orang juga suka uang, Frans. Yang penting halal. Ya, halal. Honda Solo, motor Honda, Toyota Alphard. Lexus dia ada 2 nih. Dia banyaknya di mana ya? Banyaknya di surat berharga dia banyak. Ini Bu, kas setara kas. Kas setara kas dia. Wih, kasnya banyak nih. Cara ini. Harta lainnya. 600. Kak Sarah mau tadi. 677 miliar. Potensial banget ini. Ayo Sarah, yang lain-lain. Daskan Paul. Kalau masih ada ya, maksudnya ya available ya. Saya nggak yakin juga nih. Ayo siapa lagi mau kita kepoin? Jokowi. Jokowi namanya Jokowi. Nah sebelumnya kalian nggak tahu kan bisa ngelihat-lihat harta kekayaan ini? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Nah ini enak nih kalau mau tidur malam gitu ya. Presiden. Nggak bisa tidur. Mau ngapain ya? Nonton Korea udah habis semua seriesnya. Nyari tahu harta orang. Presiden. Kantor presiden coba. Oh bukan, calon presiden kali harus. KPU. Calon presiden, yep. Karena pada saat mencalonkan kan wajib lapor. Nggak ada. Tahunnya banyak. Tahun 2014. Kan bukan kemarin dia calon. Oh, Puan Maharani juga. Iya, bener banget tuh Sarah. Mencari jodoh lewat dating app. Nggak ada, Bu. Ada kok, pasti 2018. Coba. 2018-19. Coba. Nah. 50 miliar. Wih, jauh dari Luhut. At least masih ada yang available kan, masih available. Jadi, tetapkan visi strategismu. Jangka pendek, jangka panjang. Kita lihat hartanya apa aja nih. Tanahnya, Sukoharjo, Surakarta, Sukoharjo banyak di kampungnya ya. Iya. Kelihatan orang Sukoharjo. Orang Anyar. Sragen, Boyolali. Oh ada Jaksel. Surakarta, Karanganyar. Nah, alat transportasinya. Pick up. Ini berarti waktu zaman masih jadi pengusaha kayu kali ya? Iya, ini tahunnya. Tahun 97. Pick up. Yamaha Vega. Masih kan Yamaha Vega? Ada yang tahu nggak sih? Tahu. Vega tahu kan Yamaha Vega? Tahu. Mercedes-Benz tahun 96. Isuzu Truk 2002. Daihatsu S-Pass minibus. S-Pass tahu yang moncongnya ini ya? Tahu. Nissan Grand Livina ini benar-benar pelaku usaha. Oh ini. Copperland. Ini yang motornya nih yang 140 juta nih yang pasti antar 2017. Standar banget ya Grand Livina, Isuzu Panther, Toyota Kijang Innova. I mean untuk sekelas presiden lo ya. Nissan minibus. Ini kayak tetangga yang punya Panglong gitu. Panglong itu bahasa Indonesianya apa ya? Toko kelontong. Ya. Toko kelontong kan mobilnya Kijang Innova, Nissan Ju, Isuzu Panther.
Enter gitu. Enter. Tuh. Kayak bos rongsokan bos aja. Aja hartanya 50 miliar Frans. Rongsokan tapi 50 miliar. Ada utangnya 1 miliar. Tuh kan? Jauh ternyata. Luhut itu berarti 10 kali lipatnya Jokowi. Wih, potensialnya Luhut berarti nih. 600. Masih lebih, Bu. Masih lebih. 50. Puan. Puan Maharani. Ini mata kuliah ini ya, kontrol sosial melalui penelahaan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Judulnya itulah biar bagus dikit ya. DPR. ALP-nya kagak ada. Dia bukan penyelenggara negara. Connect. 364 miliar. Oh, masih kalah dari Luhut. Kita lihat hartanya apa aja. Puan tuh tapi potensial juga. Ayo anaknya ada nggak sih? Tapi nggak pernah diekspos ya anak-anaknya ya. Honda Solo itu apa? Honda Solo itu motor apa ya? Honda Solo saya juga nggak. Honda Solo. Gianyar. Oh, Bali. Nah, nanti bisa liburan ke Gianyar nih. Kalau udah pensiun bisa bangun rumah di Gianyar. Wih, 5.000 meter. Ini kalau mau nyapu rumahnya, wih. 5.000. Ini kalau bersihin sendiri. Pusat 5.000. Mana ya 5.000? Ini. Hampir 9.960. Oh, Kaden Pasar. Ini buat apa ya? Buat villa nih ya? Iya. Buat villa. Tapi 9 miliar kok yo kecil. Maksudnya untuk 9.960 meter persegi ya. Tahun berapa ya ini ya? Dia ambil harga perolehan ini. Karena sekarang kalau di Jakarta sendiri pun 500 meter aja udah 7 miliaran. Gianyar. Tahun-tahun lama tanah. Banyak banget ya ini kalau di Berankasnya berarti sertifikatnya ada ini kali ya, ada raknya ya, khusus ya. Abanan. Pusat 10.200. 10.200 meter persegi di Tabanan. Gila. Jaksel, Tabanan. Salah. Tabanan. I see kan bapaknya, ibu apanya orang Bali, neneknya. Ya. Itu. Bogor. Tahu kan? Istri maaf. Suami. Orang Bali ya, dia pasti adalah di Bogor. Nanti kita lihat Prabowo ya. Depok tuh di mana dia punya? Kok ada 24,3 meter persegi? Apaan ini? 24,3 kelungkung. Apartemen mungkin, Bu. Oh, I see ya. Apartemen satu bedroom ya. Buset, tanah tok. Banyak banget sampai 75. Studio gila banyak banget. Bangli. Ya, kosan mungkin, Bu. Kosan. Mobil. PW. Harley Davidson. PW. Harley Davidson 3, Mercedes-Benz. Kalau dia punya 3 Harley Davidson, either dipakai suami atau anaknya laki-laki. Nah, yang perempuan itu yang potensi. Mercedes. Ya nggak mungkin dia yang pakai. Mercedes-Benz ada 3 nih. Terakhir, tapi tua. Oh, bisa jadi suaminya nih. Karena kolektor Mercedes-Benz yang tua. Ya apapun itu, total harta kekayaannya lumayan, potensial 364 miliar. Prabowo yuk, cari Prabowo. Prabowo tuh Prabowo Subianto. 2019 karena dia kemarin menteri ya. Pertahanan kan ya? Ya. Bus. Masuk. 2 triliun. Ayo, anaknya Prabowo ada 1 loh. Buset.
Gak masuk akal. Prabowo-nya masih jomblo, Bu. Oh iya, Oh. Bu. Ya, udah. Udah masuk kali itu. Kita lihat ya. Bisa Lasar. 2 triliun. Bogor tuh Bojongkoneng biasanya. Kok cuma 10 ya tanahnya? Dikit. Iya. Banyak kan tuan nih. Mobil mungkin, Bu. Alphard, Jeep, Land Rover, Land Cruiser, Pajero, motor Suzuki. Nggak ada kayak Nissan S-Pass, Canter, Lexus, Land Rover. Mana Kijang Innovanya nggak ada. Enggak, maksudnya nggak kayak Jokowi. Kalau Jokowi itu lucu bacanya. S-Pass, truk, Isuzu. Buset, surat berharga. Surat berharganya. Surat berharganya satu. Kan, berarti. Nah, dari itu tahu kan profilingnya kan? Investor sejati. Investor sejati. Nah, siapa lagi nih? Ayo. Mensos kemarin siapa namanya? Mensos tuh Juliari Batubara. Juliari. Oh, banyak ini. Sandiaga Uno, Juliari, Erick Thohir. Berharap kaya nggak apa-apa loh, Lintang. Yang penting itu halal lah. Siap, Bu. Makanya kalau mau kayak versi cepat, cari mertua lah yang banyak uangnya kan, warisan. Itu sama Juliari Peter ya tadi. 47. Standar ya, karena udah lihat Prabowo 2T. Langsung 47 miliar itu kayak biasa, padahal ya ampun. Bogor, hibah. Dia ada hibah, warisan. Iya, warisan kan ini memang anak orang kaya sih ya. Simalungun. Simalungun tuh di Sumatera sana. Tapi ya warisan 28 juta ya untuk sekaya dia biasa aja ya. Gue masa alat transportasi mesinnya cuma Land Rover Jeep tahun 2008. Tapi ada harta bergerak lainnya 1 miliaran. Tapi kenapa nggak dia dirinci nih alat transportasi ya? Kalau misalnya harta bergerak lainnya ini ada mobil juga di dalamnya. Bisa jadi. Kan? Kalau tadi kayak punyanya Pak Jokowi itu enak ngelihatnya gitu. Jokowi ini. Nggak seberapa. Erick Thohir. Kalau Erick Thohir itu kayaknya anaknya masih muda loh, Sarah. Ayo teman-teman yang lain, kayaknya masih muda. Soalnya masih muda deh. Siap, Bu. Ini tapi kayaknya masih muda juga di bawah kalian deh. Bu, Sarah tuh udah punya pacar teman saya, Bu. Gua kan masih pacar. Benar. Selama jemput kuning belum melambai ya, Bu? Iya. Badan usaha milik negara. Kementerian Badan Usaha. Kayaknya dia banyak sahamnya. Iya, kayaknya iya. Karena dia memang punya klub bola juga kan, Bu? Iya sih. Orang Indonesia yang punya klub bola ya. Ada yang salah kayak dengan namanya Thohir tuh. Erick CK kali ya? Iya, Bu. Kayaknya Erick. Ada C-nya. Ya. C. Erick Thohir tuh tulisannya gimana? Erick. Google. Nah, ini udah buset bersama kayak buat Betty sama siapa? Prabowo. Nah, mereka kalau ngumpul nih satu inilah ya, satu level lah ya. Kalau ngobrol satu geng. Mereka nih. Satu geng. Depok kayak dia ya? Iya, ini Depok semua. Oh, Bekasi, Pasuruan. Tapi banyak sekali loh dia hibah. Iya. Hibah. Iya nggak? Banyak nggak hibahnya?
Hasil sendiri. Jadi pengen nanya kan siapa yang ngibahin, mana tahu mau menghibahkan lagi. Nah, hibah tuh berapa tuh? Hibah tuh dari kakaknya mungkin, Bu. Ya makanya mau nyari tahu siapa pemberi hibahnya gitu. Mercedes-Benz. Nah, ini surat berharga ini. Surat berharga. Iya, dia kayaknya di surat berharga hampir setengah lebih dari harta kekayaannya itu di surat berharga. Kalau pengusaha, kalau jadi mantunya pasti dapat hibah warisan kalau udah lewat. Nah, kalau hibah, calon mantu pun bisa dapat hibah. Pasti bakal calon. Tanya paling dikit juga. Siapa lagi nih yang perlu kita ulik-ulik nih? Sandiaga Uno. Penasaran juga saya. Enggak Uno ini apa ya? Instansinya apa, Bu? Pariwisata. Apa sih? Ekonomi kreatif nih. Ekonomi kreatif. Tapi kayaknya baru kan ya kemarin. Iya, baru dia. Oh, calon gubernur, calon kepala daerah. Carinya calon KPU. Tahunnya kemarin. 2013. Berapa ya kemarin? 13 kalau nggak salah. 13. Waktu ini Mas, ya ada berapa? Eh, 13 mah waktu Jokowi. Iya. 17. Ingat banget MU bajunya kotak-kotak. Gak ada Frans. 2017 ya? Iya, nggak ada tapi. Atau jangan-jangan namanya bukan Sandiaga Uno kali? Sandiaga Salahuddin Uno. Ah, Sandiaga, coba Sandiaga. Sandiaga. Nggak ada. Ada? Nggak ada. 2016? Masa nggak ngelapor ya? Nggak ada. Calon wakil presiden bisa nggak? KPU ya, KPU Wapres ya. Tahun 2019. Oh ini. Oh pasti harus ada ini. Masa 2019. Tahun lapornya 2019. Ya ampun.